Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Ki Ageng Surya Mentaram. Kami yang beranggotakan Evi Meiva Nurlaili, Evi Nurvitasari, Zaki Vidya Bagus, Adinda Putri Fatikasari, dan Ervita Amalia Rahmi. Slide pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan biografi Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Surya Mentaram mempunyai nama kecil Bendoro Raden Mas, atau yang biasa dipanggil BRM Kudiamarji. Ki Ageng Surya Mentaram lahir di Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 1892. Ki Ageng Surya Mentaram adalah anak ke-55 Sultan Hamengkubuwono VII atau Paman Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari 79 anak yang dimilikinya. Ibunya bernama Bera Retno Mandoyo yang merupakan putri dari Patih dan Nureja ke-6. Karena lahir dan dibesarkan di keraton, BRM Kudiamarji mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih terjamin daripada rakyat pada umumnya. Saat hidup di keraton, Ki Ageng Surya Mentaram mempunyai banyak uang. Tidak heran jika Ki Ageng Surya Mentaram membeli banyak buku. Buku-buku yang dimiliki diantaranya tentang sejarah, filsafat, ilmu jiwa maupun agama. Pada saat berusia 18 tahun, Ki Ageng Surya Mentaram diangkat menjadi pangeran dan berubah nama Bendara Pangeran Harya Surya Mentaram. Hidup di lingkungan keraton yang beragama Islam membuatnya semangat untuk memperkaya pengetahuannya tentang sejarah, filsafat, ilmu jiwa, dan agama Islam. Bersama gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Ageng Surya Mentaram mempelajari makna Islam, kehidupan, dan manusia. Semakin lama berguru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Ageng Surya Mentaram semakin merasa sepaham dengan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervita Amalia Rahmi dengan NIM 1042 ingin menjelaskan tentang teori Ki Ageng Surya Mentaram. Ada beberapa pengertian khusus yang dikemukakan secara khusus oleh Surya Mentaram dalam kawruh jiwa, seperti krama dangsa, mulur mungkrat, manusia semat kramat derajat, zaman windu kencana, dan sejumlah istilah yang lainnya. Hakikat pendidikan menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Satu hal yang penting yang ditekankan oleh Ki Ageng Surya Mentaram dalam ceramah-ceramahnya yang kemudian diterbitkan oleh Inti Idayu Press menjadi buku dengan judul Kawruh Jiwa. Wejanganipun Ki Ageng Surya Mentaram 1989 dan ajaran-ajaran Ki Ageng Surya Mentaram 1985 adalah bahwa diri seseorang krama dangsa. Dalam istilah Ki Ageng Surya Mentaram terdiri dari aku, diri dalam seseorang yang dapat berkomunikasi dengan akunya orang lain, dan karep hasrat seseorang yang juga penting bagi kelangsungan hidupnya, namun bertentangan dengan kepemilikan status dan kekuasaan. Aku adalah seorang pengawas yang hanya mengawasi tanpa perasaan suka, tidak mencintai, dan tidak mengarahkan. Karep aku dan karep memiliki sifat yang beda. Aku memberi makna bagi tindakan manusia, sementara karep yang mengarahkan tindakan manusia untuk mengejar semat kesenangan material, derajat, posisi, kebanggaan dan kehormatan sosial, dan keramat kekuasaan publik. Tujuan pendidikan menurut Ki Ageng Surya Mentaram. 1. Pasinaon. Pasinaon yaitu kesanggupan dalam belajar atau sinau dan mengembangkan teknik-teknik analisis diri ketika mereka telah sampai pada tahap menguasai prinsip-prinsip dari istilah-istilah dalam ajaran. Para pelajar kemudian dapat melanjutkan pada jenis yang kedua, yaitu kehujanan ilmu. Yang kedua ada jawah kawruh.
Tahap ini berupa upaya-upaya memberikan bantuan kepada mereka yang menderita akibat gangguan-gangguan psikologis tertentu lewat analisis teliti penyebab masalah mereka itu atau ngudari rehab. Kemudian peran pendidik, peserta didik, dan kurikulum menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Pendidik menurut Ki Ageng Surya Mentaram, pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pendidik. Jadi mengajar di sekolah sudah menjadi bagian dari manusia. Pelajar menurut Ki Ageng Surya Mentaram yaitu pelajar yang lebih berpengalaman akan membimbing para pelajar baru dalam sebuah pertemuan. Yang ketiga, kurikulum menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Kawruh Pamong pada SOP mulai dari pendahuluan atau pembukaan, inti, dan penutup menggunakan hidden kurikulum atau diselipkan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran menurut Ki Ageng Surya Mentaram. Metode pembelajaran menurut Ki Ageng Surya Mentaram itu ada 3, yaitu syair dan drama, ceramah, serta tanya jawab dan debat. Yang pertama yaitu syair dan drama. Ki Ageng Surya Mentaram menciptakan sendiri tembang-tembang atau uran-uran dalam bentuk macapat dan panembrama atau tembang-tembang sambutan yang dirancang untuk membantu para pelajar untuk mengingat bagian-bagian terpenting dari nasihat-nasihatnya. Sedangkan untuk drama ada sebuah pentas alegoris, raos melenet, perasaan tertekan. Ki Ageng Surya Mentaram mengulang kembali gagasan terpentingnya dalam pernikahan, bahwasanya seseorang itu harus bebas dalam memilih siapa yang akan dinikahinya. Yang kedua yaitu ceramah. Ajaran Ki Ageng Surya Mentaram disampaikan melalui ceramah-ceramah di hadapan para pelajar di lesehan atau duduk di lantai. Pertemuan diselenggarakan oleh panitia lokal yang diketahui oleh Ki Noto Namijoyo. Setelah upacara pembukaan dan semua tamu telah menempati tempatnya, Ki Ageng Surya Mentaram memberikan sebuah ceramah. Yang ketiga yaitu debat tanya jawab. Debat tanya jawab ini dipimpin sendiri oleh Ki Ageng Surya Mentaram. Kemudian dia memberi tanggapan atau komentar yang disampaikan oleh pelajar kepada sejumlah pembicara. Pembicaranya yaitu Ki Ageng Surya Mentaram sendiri, Ki Kartosumanto, dan Ki Brono. Para peserta kemudian diminta untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan serta perkembangan yang telah mereka capai dalam mempelajari ilmu jiwa di perkumpulan mereka masing-masing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.